maaf, pada pagi ini begitu mengganti lebih banyak juga, mengkonfirmasi teman hadir ini sedang nyambi, eee di in gitu kan. Jadi, dan Recording cek, in progress. volume terdengar. Mungkin, ya tadi gitu ya, saya tidak tahu berapa banyak teman-teman di sini yang nyambi, sementara, keinginan awal saya adalah, membahas, bahan bacaan yang saya berikan kepada teman-teman dan minta baca, apakah itu memungkinkan atau tidak buat teman-teman ya, mari kita cari tahu gitu ya. Eee, Kira-kira berapa orang, teman-teman di sini yang, bisa terlibat di diskusi gitu, tolong berikan tanda, boleh raise hand atau, chat, beritahu saya dan teman-teman melalui kolom chat. Ini semuanya nyambi ya? Oke, baiklah. Kalau, kondisinya teman-teman memang, belum memungkinkan untuk open mic atau mengikuti kelas ini secara pasif dulu gitu karena teman-teman berada di, eee, kelas at kelas lain juga, seperti itu mungkin, eee, saya permisi untuk meng-highlight beberapa hal yang, mungkin, bisa kita point out dari, si artikel ini gitu ya, si bacaan ini. Nanti, monggo silahkan, teman-teman konfirmasi itu di dalam bacaannya dan teman-teman juga bisa bikin catatan secara, mandiri, terkait dengan artikel ini gitu. Kalau misalkan pun catatan teman-teman, lebih lengkap gitu ya, itu akan lebih baik gitu. Jadi, si artikel ini kan berjudul Sinergitas Peraturan Daerah sebagai Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam Tinjauan Hukum gitu ya. Yang pertama di situ variabelnya ada perda gitu. Kemudian yang kedua ada kebijakan publik. Kemudian variabel lain yang, penting, di dalam artikel ini ada pembangunan kepariwisataan daerah gitu ya. Jadi ada perda, kebijakan publik, pembangunan kepariwisataan daerah. Jadi, eee, secara singkat ya memang, melalui artikel ini, si penulis itu mengafirmasi gitu ya bahwa, potensi daerah itu, sangat kaya dan,
apa, yang ada di daerah itu, potensi-potensi pariwisatanya itu, eee, perlu dikembangkan melalui kebijakan di level daerah gitu ya. Nah kemudian, bagaimana caranya, mengembangkan atau, eee, apa mengembangkan atau untuk mendorong pembangunan kepariwisataan di level daerah ini, yang tentu kemudian tujuannya adalah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah gitu. Nah, salah satunya adalah dengan, mendorong kebijakan publik yang Eee, berpihak atau mendukung pada pembangunan kepariwisataan gitu ya. Ketika teman-teman, ini mungkin yang gitu ya, sudah belajar, mengenai, teori-teori, hukum dan kebijakan publik gitu ya. Salah satu, bentuk kebijakan publik itu kan bisa dimanifestasikan ke dalam, bentuk, peraturan perundang-undangan gitu. Nah, dalam hal ini, penulis itu, berdiskusi lebih lanjut, tentang perda gitu. Jadi, kaitannya di sini adalah dengan adanya, power atau, kewenangan gitu ya yang diberikan, melalui otonomi daerah, maka setiap daerah itu memiliki, kewenangan untuk, mengatur, urusan atau kepentingan yang ada di daerahnya masing-masing, menyesuaikan dengan, potensi di daerahnya masing-masing gitu. Nah, kebetulan memang, eee, untuk urusan kepariwisataan ini merupakan salah satu, urusan yang, konkuren gitu ya, yang kemudian, menjadi urusan pilihan dari daerah. Sehingga daerah, kemudian bisa berefleksi gitu ya, memetakan potensi-potensi yang ada di daerahnya dan, melalui otonomi daerah ini adalah pintu masuk yang sangat, powerful untuk, eee, meng memboost potensi daerah melalui kebijakan-kebijakan, publik yang, mendukung, eee, atau, percepatan pembangunan kepariwisataan, yang ada di daerah gitu. Jadi intinya itu gitu ya, bagaimana kemudian kebijakan, perda itu, perda sebagai produk dari kebijakan, publik itu digunakan untuk, mendorong atau, pembangunan kepariwisataan yang ada di level daerah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut, ke materi, karena itu nanti akan ada hubungannya dengan materi kita hari ini, teman-teman. Makanya saya minta teman-teman buat baca, terlebih dahulu, walaupun, kita belum bisa sharing gitu ya. Oke. Nah, sebentar, apa ini nggak usah saya slideshow, karena, pengalaman di kelas yang, sebelumnya saya online, itu, teman-teman mengkonfirmasi slide saya nggak pindah gitu ya. Jadi saya gini aja teman-teman, mudah-mudahan terlihat dari tempat teman-teman, jadi, ketika ada perubahan slide, eee, tidak ada masalah gitu ya, relatif smooth. Nah, hari ini kita akan masuk ke Riparnas atau Rencana Induk Pembangunan Pariwisataan, Nasional yang diatur dalam PP 50 tahun 2011 gitu. Jadi, Riparnas atau PP ini dibentuk sebagai kelanjutan atau melaksanakan, amanat dari Undang-Undang Kepariwisataan gitu ya, yang mengatur bahwa pembangunan kepariwisataan itu diselenggarakan, melalui atau dengan, dibuat suatu, rencana induk pembangunan kepariwisataan gitu ya. Di level nasional kita punya PP untuk Riparnasnya, yang pada intinya si dokumen ini itu merupakan bagian, yang integral dengan rencana, pembangunan jangka panjang atau RPJP gitu ya. Hanya saja ketika Undang-Undang Kepariwisataan itu, hadir atau diundangkan, kalau nggak salah RPJP itu udah berjalan. Sehingga kemudian Riparnas yang, eee, apa
Riparnas yang dibentuk, setelah, adanya Undang-Undang Kepariwisataan itu ya menyesuaikan gitu ya dengan, eee, termin RPJP yang sedang berjalan saat itu. Sehingga karena PP ini dibentuk, tahun 2011 gitu ya, dia, mengatur, terminnya, untuk rencana pembangunannya itu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 selesainya. Jadi ini sudah mau selesai teman-teman, gitu. Kalau misalkan kita bikin refleksi, ya mari kita buat refleksi yang evaluatif, begitu. Nah, kalau dari, secara konsep ketika berbicara mengenai pembangunan, ya kurang lebih, pembangunan itu, diartikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Adapun untuk, kegiatan yang meliputi atau termasuk ke dalam pembangunan itu termasuk perencanaan, implementasi, serta pengendalian yang pada intinya pembangunan ini diarahkan untuk menciptakan nilai tambah gitu ya dari sesuatu yang dibangun gitu. Nah, dalam hal ini sesuatu yang dibangun ya, sektor kepariwisataan gitu sebagai salah satu sektor yang, ada, atau yang menjadi bagian integral dari pembangunan yang ada di Indonesia, kira-kira seperti itu. Oke, ini agak ngulang gitu ya, sembari kembali meng-highlight dalam Riparnas, eee, itu juga pendekatannya berdasarkan, klaster gitu ya. Rencana induk pembangunan di sini, dalam mengkerangkakan, eee, apa, mau ngapain aja gitu, ini, menggunakan pendekatan yang digunakan, dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang, kemarin juga kita sudah bahas, teman-teman sudah menemukan artikel-artikel yang support atau membantu menjelaskan, terkait dengan masing-masing bidang pembangunan kepariwisataan ini, mulai dari pembangunan destinasi pariwisata yang berfokus pada tempatnya gitu ya, destinasinya, lokasinya, kemudian pemasaran pariwisata berfokus pada kegiatan promosinya, kemudian industri pariwisata, berkaitan dengan kegiatan usahanya dan kelembagaan, kepariwisataan, gitu. Nah, lebih lanjut ketika kita membaca visi yang, digariskan gitu ya, pada, Riparnas ini, tampaknya, kita tuh punya, visi, mmm, untuk mewujudkan, negara kita sebagai tujuan pariwisata yang berkelas dunia, gitu. Jadi visinya ya lumayan besar gitu ya, tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan. Kemudian salah satu hal yang ingin didorong adalah juga ingin mendorong pembangunan daerah. Jadi memang, eee, kekuatan-kekuatan pariwisata, terutama yang ada di Indonesia, kalau kita lihat ya itu banyak yang ada di daerah dan justru di daerah gitu. Makanya kemudian menjadi penting, untuk, mendorong pembangunan daerah gitu. Jadi, potensi-potensi yang ada di daerah ini, ya bagaimana caranya untuk memajukan daerah-daerah, tersebut gitu ya, sehingga pada akhirnya nanti mencapai atau mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk misinya, misi ini akan, berkelindan dengan masing-masing, mmm, masing-masing lapangan atau masing-masing, eee, bidang-bidang gitu ya pembangunan, kepariwisataan gitu. Nah, mulai dari destinasi pariwisata gitu ya, inginnya itu, di dalam Riparnas sih destinasi yang seperti apa sih gitu. Nah, destinasi yang ingin diwujudkan itu adalah destinasi yang aman, kemudian nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, dan meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat gitu. Jadi
Logiknya untuk bisa meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat, maka kemudian jumlah kunjungan itu menjadi penting gitu ya. Kan pendapatan didapatkan dari situ. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan jumlah kunjungan gitu ya? Maka ya orang-orang harus teryakinkan untuk datang ke suatu destinasi itu gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana supaya orang-orang yakin gitu ya, mau ke sana? Ya, yang tentu harus diyakinkan adalah ketika kita melakukan perjalanan ke suatu destinasi di sana ya aman, nyaman, dan ada sesuatu yang dicari gitu ya. Artinya memang ada atraksi yang menarik seperti itu, kemudian juga mudah dicapai. Nah, selanjutnya pemasaran pariwisata seperti apa yang ingin diwujudkan, yaitu pemasaran atau promosi pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan, gitu ya. Baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Sementara industri pariwisatanya, gitu ya, diharapkan memiliki daya saing kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Kemudian terkait dengan kelembagaan, ini sangat penting gitu ya untuk mewujudkan organisasi di pemerintahan maupun pemerintah daerah, kemudian stakeholder yang lain gitu ya, swasta, masyarakat, memajukan sumber daya manusia, yang ini didukung oleh regulasi, kemudian mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan pariwisataan yang berkelanjutan. Nah, lebih masuk lagi gitu ya, lebih konkret lagi, eee, masuk pada tujuan gitu ya, tujuan dari pembangunan pariwisataan menurut Triparnas gitu. Jadi terkait dengan destinasinya, ini adalah terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas. Jadi tidak hanya kualitasnya yang dijaga atau kualitas dari destinasi pariwisata ini yang ditingkatkan ya dari yang sudah ada, tetapi gimana menjamin itu semakin nyaman, semakin menarik gitu ya. Tetapi juga, meningkatkan kuantitas atau jumlah dari destinasi, gitu. Makanya kemudian, kalau kita refleksikan barangkali, beberapa tahun belakang, itu kan muncul destinasi-destinasi baru gitu ya, dengan exposure yang, eee, lagi, digenjot gitu. Diperkenalkan kita dengan tempat-tempat, baru yang memang baru dibuka seperti itu. Jadi, wisatawan punya, aneka pilihan gitu, lebih banyak, tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Lalu terkait dengan pemasaran atau, promosi, pariwisata ini, didorong untuk menggunakan media pemasaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab gitu ya, untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, untuk industrinya tentu gimana caranya si industri pariwisata ini menggerakkan perekonomian nasional, serta untuk kelembagaan, ya bagaimana caranya kelembagaan ini berkembang gitu ya, eee, mulai dari tata kelola yang kemudian itu bisa mensinergikan pembangunan, eee, dalam aspek yang lain gitu ya, atau, eee si pembangunan kelembagaan ini memang diarahkan untuk mensupport, 3 bidang yang lain gitu, yaitu destinasi pariwisata, pemasaran serta industri, seperti itu. Nah, ini adalah sasarannya gitu ya, atau bagaimana kemudian hasil dari pembangunan kepariwisataan itu akan diukur. Karena pada akhirnya kita akan ukur itu gitu ya. Ukuran ini akan diukur didapatkan dengan angka, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan di dokumen-dokumen evaluasi, biasanya yang dievaluasi adalah
ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara gitu ya, kemudian pergerakan wisatawan Nusantara, berapa penerimaan devisanya, meningkat berapa persen gitu ya, pengeluaran wisatawan Nusantara, kemudian PDB. Lanjut ya. Nah, ini untuk arah pembangunan kepariwisataan. Jadi, untuk arah pembangunan kepariwisataan berdasarkan Riparnas, ini diarahkan untuk membangun secara berkelanjutan gitu ya. Yang eh, ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta tidak lupa memperhatikan pelestarian lingkungan gitu. Hal lain adalah tata kelola ini didorong untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Kemudian dilakukan secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, lintas pelaku, dan mendorong kemitraan sektor publik serta privat gitu. Karena ya bicara soal pembangunan gitu, memang apa ya, ketika pemerintah punya keinginan untuk membangun ini dihadapkan dengan sumber daya gitu ya yang bisa jadi terbatas gitu. Termasuk sumber daya pendanaan gitu. Makanya kemudian penting untuk membuat suatu perencanaan atau program prioritas. Nah, kadang-kadang sudah ada program prioritas pun pendanaan secara berkala pun kayaknya itu belum cukup efektif. Makanya kemudian menjadi penting untuk adanya kolaborasi gitu ya antara sektor publik dan sektor privat dan aneka sektor gitu. Oke, ini sebetulnya adalah menegaskan kembali gitu ya, kalau ada dokumen Riparnas atau rencana induk pembangunan pariwisataan yang levelnya nasional dan untuk pembangunan kepariwisataan yang ada di level daerah itu juga didorong untuk adanya suatu rencana induk, maka dokumen ini akan berfungsi sebagai landasan gitu. Karena untuk Riparda provinsi itu akan eh, berlandaskan Riparnas begitu ya, dan juga ini akan melandaskan pada eh, menjadi landasan dari eh, rencana induk yang dibuat oleh eh, pemerintah di level daerah yang lebih rendah, yaitu kabupaten kota gitu. Oke, kita masuk ke setiap sektor nih, teman-teman. Gimana arah pembangunan kepariwisataan ketika dibagi ke dalam 4 subsektor ini gitu ya, destinasi, pemasaran, industri, sampai dengan kelembagaan, ini arahnya yang diatur di dalam Riparnas bisa kita lihat di sini gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan pembangunan destinasi pariwisata gitu. Nah, pembangunan destinasi pariwisata nasional di sini itu dilakukan dengan beberapa pendekatan. Gitu. Yang pertama ada perwilayahan pembangunan DPN atau destinasi pariwisata nasional. Kalau teman-teman baca PP-nya atau Riparnas ini di dalam lampiran, teman-teman tuh akan menemukan peta Indonesia gitu ya. Nah, di dalam peta Indonesia tuh udah dibulet-buletin, sudah ada tandanya, yang mana di situ melalui Riparnas tuh ditentukan perwilayahan destinasi pariwisata nasional. Misalkan satu kelompok gitu ya, Bromo, Tengger, Semeru, nah dibuletin kayak gitu. Solo, Sangiran, dan teman-temannya misalkan. Atau daerah area Borobudur kayak gitu. Itu sudah dibulet-buletin gitu ya. Fungsinya adalah ya untuk apa namanya? Untuk eh perencanaan serta sinergi yang diarahkan untuk membangun destinasi pariwisata yang dilakukan melalui pendekatan klaster atau si destinasi ini menjadi ceruk-ceruk gitu ya, ceruk-ceruk pembangunan seperti itu.
Kemudian, pendekatan yang lain adalah pembangunan daya tarik wisata. Pada intinya pembangunan daya tarik wisata ini, arahnya tuh bagaimana, caranya gitu ya, supaya suatu destinasi itu menarik untuk dikunjungi gitu. Ini berkorelasi dengan kalau orang mau datang ke tempat tertentu, itu tuh apa sih yang menarik dari tempat tersebut gitu ya. Misalkan kita ke Gunung Kidul, berarti, ke pantai gitu ya. Pantai yang seperti apa kira-kira yang friendly untuk dikunjungi? Tentu bukan ke pantai yang kotor gitu. Maka kemudian menjadi penting, untuk diperhatikan untuk menjaga kelestarian, dan kebersihan dari area pantai, misalkan seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan kita ke Jogja gitu ya, aneka museum itu juga bisa menjadi daya tarik, wisata atau keraton atau, pusat perbelanjaan gitu ya, tempat-tempat seperti Malioboro itu juga merupakan daya, tarik wisata. Kalau teman-teman ingat, ketika berbicara tentang Malioboro misalkan beberapa tahun terakhir Malioboro tuh dinamikanya sudah sangat, luar biasa gitu ya. Mulai dari, apa, relokasi pedagang, dibuatkan, 1, 2 lokal gitu ya, yang, dirasa representatif, untuk apa, pedagang serta wisatawan, berinteraksi, di sana gitu. Walaupun soal itu tentu bisa kita diskusikan gitu ya, karena, perdebatan dalam pengambilan kebijakannya juga, dipertanyakan, implikasinya kepada masyarakat juga, bisa didiskusikan seperti itu. Tetapi dalam konteks pembangunan daya tarik pariwisata gitu ya, itu bisa jadi merupakan contoh gitu. Kemudian, apa, pengkondisian area pejalan kaki gitu ya. Trotoar tuh kalau misalkan teman-teman ingat beberapa, tahun, terakhir juga, berubah-ubah terus gitu ya. Dari awalnya, mungkin, tidak terlalu, luas gitu ya, bahkan sangat sempit yang kita berjalan di situ tuh, senggol-senggolan gitu ya, apalagi kalau misalkan musim libur sampai dengan, bertransformasi, menjadi lebih lega lega dan lega, sampai dengan, apa, ada didukung dengan kebijakan kendaraan bermotor nggak boleh masuk, gitu. Nah, barangkali ini juga berkaitan nih dengan pembangunan daya tarik, wisata gitu, supaya orang tuh kalau ke sana nggak ragu karena sudah nyaman gitu ya, aman. Nah, aman saya nggak ngerti masih jadi isu apa enggak, karena saya sudah, jarang gitu ya, main ke Malioboro, mudah-mudahan ya, lebih aman juga gitu dan seterusnya. Kemudian, pembangunan aksesibilitas pariwisata, nah ini penting juga gitu. Ketika ada satu, eee, tempat gitu ya, pantai yang sangat cantik dan tersembunyi gitu ya, orang mungkin kalau misalkan akan datang ke sana yang pertama akan difikirkan adalah gimana caranya ke sana gitu ya. Gimana aksesnya, mudah atau tidak gitu. Bagaimana infrastruktur misalkan jalanan menuju, ke sana gitu ya, ke pantai tersebut. Apakah, sudah mulus atau belum? Apakah menanjak ekstrim gitu ya, atau landai-landai? Apakah misalkan ada angkutan umum gitu ya yang, bisa menjangkau, eee, tempat wisata tersebut dan sebagainya. Jadi aksesibilitas ini berbicara mengenai kemudahan gitu ya, kemudahan akses, pergerakan wisatawan menuju pada tempat wisata gitu. Nah, kita refleksikan pada gambaran yang lebih besar lagi gitu ya. Ketika, teman-teman amati deh gitu, bisa jadi ini terjadi di beberapa daerah gitu ya. Ketika pemerintah menetapkan bahwa, di wilayah tertentu atau lokasi tertentu, daerah tertentu,
gitu ya. Ini adalah kawasan yang akan dikembangkan untuk pariwisata gitu. Maka rezim infrastruktur masuk ke situ gitu ya. Pembangunan bandara baru, pembangunan tol baru, pembangunan apa namanya rel kereta baru dan sebagainya gitu. Dalam konteks pembangunan kepariwisataan gitu ya, barangkali ini adalah hal yang mensupport pembangunan aksesibilitas pariwisata. Walaupun tentu ketika kita kaitkan dengan misalkan isu lingkungan hidup atau eh, apa yang sering menjadi isu tuh perampasan ruang hidup masyarakat lokal dan seterusnya itu bisa didiskusikan gitu ya. Gitu. Eee, barangkali menarik juga nanti kalau misalkan ada teman-teman yang akan menulis, tentang problem-problem seperti itu, gitu, dalam pembangunan kepariwisataan. Eee Nah, selanjutnya, pembangunan prasarana umum, fasilitas pariwisata. Jadi tidak hanya fasilitas pariwisata saja yang penting dalam konteks pembangunan pariwisata untuk meyakinkan orang-orang stay di suatu tempat atau destinasi pariwisata itu makin lama gitu ya, tetapi juga fasilitas dan prasarana yang sifatnya umum gitu. Nah, ketika orang tinggal, ya mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya emergensi berarti orang akan mempertimbangkan apakah di sana ada layanan kesehatan yang memadai gitu ya, rumah sakit dan seterusnya, kemudian pusat-pusat perbelanjaan dan seterusnya gitu. Nah, semakin lengkap tentu akan semakin menarik. Kemudian pembangunan destinasi pariwisata nasional menurut Triparnas ini juga berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat. Artinya di dalam Triparnas sendiri juga eh, berkeinginan gitu ya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan pariwisataan nasional. Kemudian hal lain adalah pengembangan investasi di bidang pariwisata. Karena pembangunan destinasi itu ya pada akhirnya gitu ya, ini ditunjang oleh adanya investasi-investasi gitu. Sehingga ya kalau bicara mengenai pembangunan kepariwisataan sesungguhnya dari aspek hukum apalagi kalau kita menggunakan pendekatan sosiolegal itu sangat banyak loh problem yang bisa kita diskusikan teman-teman gitu. Kita juga bisa mengambil aneka angle gitu ya. Kalau kali ini kita lihat dulu apa namanya keinginan membangunnya gitu ya, keinginan-keinginan positifnya, tapi kemudian kita juga berefleksi misalkan diimplementasinya seperti apa gitu ya, apakah memang keinginan yang, mulia atau positif untuk mewujudkan, kesejahteraan masyarakat ini memang, terjadi demikian atau ada isu-isu hukum lain yang ditimbulkan dari dampak pembangunan kepariwisataan ini, gitu. Nah, ini sekaligus memantik untuk sesi aftermath gitu ya, teman-teman. Oke, saya lanjut pada pembangunan pemasaran pariwisata. Untuk pembangunan pemasaran pariwisata ya ini promosi gitu ya, gimana intinya gimana promosi atau pemasaran yang dilakukan itu bisa meyakinkan makin banyak wisatawan buat datang gitu kan. Yang pertama perlu dilakukan atau pendekatan yang diambil melalui Riparnas ini adalah penting loh untuk pengembangan adanya pasar wisatawan gitu. Pasar wisatawan ini related dengan, perlu adanya pemetaan gitu ya, ketika ada destinasi-destinasi pariwisata yang beraneka ragam. Nah, bisa jadi destinasi, pariwisata ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu. Ada destinasi yang karakternya itu memang friendly gitu ya, untuk menampung atau welcoming, wisatawan dalam jumlah yang massal, tetapi ada juga destinasi yang tidak seperti itu, gitu ya. Gampangnya mungkin kita bicara gunung deh, gitu ya.
eh gunung, Gunung Bromo barangkali kita contohkan. Nah, kalau ngomongin Gunung Bromo kan mungkin tidak akan sama dengan eh, apa karakter dari gunung lain gitu ya, karena Gunung Bromo ini dia eh, memungkinkan untuk dijangkau oleh wisatawan atau orang-orang yang ingin ke sana itu dalam jumlah yang massal gitu ya. Bahkan naik jeep aja sudah bisa menjangkau tempat yang itu sudah sangat cantik sekali gitu di wilayah Bromo. Nah, untuk gunung yang lain gitu ya, saya nggak terlalu ngerti nih. Teman-teman mungkin yang pendaki yang lebih ngerti gitu. Teman-teman bisa contohkan barangkali gunung Slamet gitu ya, atau gunung yang lain yang mungkin tanjakannya lebih ekstrim, tentu tipe orang-orang yang datang ke sana gitu ya, itu akan berbeda dengan Bromo. Bromo gitu ya, dengan tipe seperti itu Jeep bisa menjangkau sampai ke wilayahnya gitu ya. Barangkali orang nggak punya skill mendaki aja bisa, dan orang tuh bisa banyak banget ke sana. Tetapi gunung dengan tanjakan yang ekstrim tentu ya yang pertama gitu ya, yang bisa naik ke sana adalah orang-orang yang siap gitu ya, yang mumpuni, yang bahkan mungkin punya skill untuk mendaki gitu. Dan untuk kelompok wisatawannya sendiri gitu ya, kelompok pendakinya barangkali juga nggak bisa sebanyak Bromo gitu, karena ya eh, perbedaan karakteristik antar gunung tadi gitu. Itu salah satu contohnya. Makanya ketika ada destinasi pariwisata yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu ya, ada yang memungkinkan untuk menampung wisatawan dalam jumlah yang massal yang banyak banget dan ada yang tidak, maka pemetaan ini menjadi penting juga karena bisa jadi metode pemasaran atau metode promosinya juga akan menggunakan pendekatan yang berbeda karena segmennya berbeda gitu loh. Jadi mungkin hal lain adalah juga untuk model-model berwisata yang apa kira-kira semua orang bisa datang ke situ gitu ya, karena cukup terjangkau. Misalkan ke Jogja nih, buat datang ke Jogja kan ini ya mudah ya. Aneka transportasi, kemudian jenis wisata yang ditawarkan ke Jogja itu juga apa namanya memungkinkan gitu untuk didatangi oleh banyak orang serta ya murah gitu buat datang ke Jogja gitu. Tetapi kalau misalkan teman-teman datang ke tempat lain gitu ya, misalkan kemana, ke Bajo atau ke tempat lain yang sejenis gitu ya, yang mana atau ke Raja Ampat gitu ya, yang mana untuk ke sana itu apa memerlukan fasilitas-fasilitas yang khusus, misalkan gitu ya. Teman-teman harus flight, terus teman-teman bisa ikut open trip gitu ya. Yang open trip pun jumlahnya terbatas karena di apa untuk setiap paket itu eh, dibatasi oleh jumlah peserta yang bisa masuk ke dalam satu boat. Beberapa hari menikmati suasana di kapal seperti itu. Nah, bisa jadi kan ini menjadi wisata luksuri gitu ya. Nah, segmennya tentu akan berbeda gitu. Orang-orang yang datang ke Raja Ampat dan orang-orang yang datang ke Jogja. Pendekatannya untuk pemasaran atau untuk promosi juga bisa jadi berbeda karena target pasarnya berbeda. Nah, kemudian hal lain yang menjadi penting atau disasar dalam pembangunan pemasaran pariwisata ini adalah pengembangan citra pariwisata, gitu ya. Again, pembangunan pemasaran ini berkepentingan untuk ngeyakinin orang buat datang ke destinasi. Makanya
penting untuk meyakinkan orang bahwa destinasi itu aman, nyaman, dan berdaya saing. Nah, untuk itu mungkin kita bisa mengingat Jogja gitu ya, yang barangkali ini di kesempatan yang akan datang juga layak untuk didiskusikan gitu ya. Jogja nih kan apa destinasi yang sangat populer sekali gitu ya, di eh, nasional bahkan ya sudah dikenal secara internasional gitu. Banyak wisatawan asing yang datang ke Jogja juga gitu. Dan salah satu hal yang diandalkan untuk pendapatan daerah serta masyarakat di Jogja adalah sektor pariwisata gitu ya. Oke, kalau teman-teman ingat kejadian beberapa eh, apa saat sebelum ini gitu ya, dan beberapa tahun ke belakang, itu sayangnya di area Jogja ini ada fenomena yang disebut klitih gitu ya. Buat teman-teman yang apa eh, baru gitu ya, baru di Jogja ya pada intinya si Klitih ini tuh memberikan teror tersendiri gitu ya bagi masyarakat karena misalkan ada pengendara motor gitu ya yang malam-malam berkendara melalui jalanan yang sepi, nah itu tiba-tiba kemudian mendapatkan perlakuan kekerasan dari pengendara yang lain dan biasanya itu diasosiasikan dengan eh, geng-geng motor gitu ya. Nah, keberadaan Klitih nih apa namanya masalahnya kemudian mengancam gitu ya dalam tanda kutip. Membuat keamanan Jogja dipertanyakan. Nah, kemudian oleh karena itu gitu ya eh, dilakukan eh, penangkapan secara lumayan agresif. Nah bahkan eh, apa terdengar gitu ya ada kejadian salah tangkap dan seterusnya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang eh, sudah banyak berdiskusi terkait dengan isu ini sudah familiar gitu ya bahwa dan itu disinyalir gitu ya. Ya sayang sekali kalau misalkan memang begitu gitu ya. Yang penting ada yang ketangkep gitu ya untuk meyakinkan orang kalau udah pelaku kritiknya udah diamankan gitu. Nah, diskusi yang lain ya mungkin itu tidak fair gitu ya. Tetapi sayangnya gitu ya, sayangnya dalam konteks pemasaran pariwisata gitu ya, uh, itu tuh apa namanya ditujukan untuk tadi itu meyakinkan bahwa Jogja aman gitu. Tetapi kan sesungguhnya ada cara lain yang lebih ideal, cara lain yang lebih betul gitu ya. Kalau misalkan ingin meyakinkan bahwa Jogja aman ya proses dengan benar seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya hanya ingin memberikan konteks gitu ya, bahwa untuk meyakinkan bahwa suatu destinasi itu aman gitu ya. Kadang-kadang memang sampai sejauh itu gitu loh. Kadang-kadang sejauh itu fenomenanya yang dilakukan oleh eh, kekuasaan seperti itu. Nah, sekali lagi ini adalah hal yang eh, patut kemudian dikulik serta didiskusikan gitu. Karena ya memang sungguh pun suatu daerah itu mengandalkan pariwisata untuk perekonomiannya gitu ya. Kalau kita orang hukum ya sudah secara logis gitu ya. Pemerintah yang berkuasa serta aparat itu ya benar-benar apa menjamin keamanan di tempat itu seperti itu. Gitu. Tidak hanya gimmick-gimmick saja gitu ya. Oke, lanjut.
Kemudian hal lain pendekatan yang dilakukan adalah kemitraan pemasaran, promosi pariwisata yang dilakukan ke dalam maupun ke luar negeri gitu. Lanjut untuk pembangunan industri pariwisata ini adalah memperkuat struktur industri pariwisata, kemudian meningkatkan daya saingnya. Nah, peningkatan daya saing produk ini adalah untuk mendukung daya tarik, aksesibilitas, dan fasilitas. Kalau teman-teman notice, hal yang ingin disupport di sini berarti ini nuansanya lebih kental ke destinasi gitu ya, industri pariwisata yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata gitu. Karena bagaimana caranya untuk ngebagusin daya tariknya gitu ya, ngebagusin Malioboro gitu ya, ngebagusin eh, mana Nusa Dua, ngebagusin Uluwatu dan seterusnya gitu. Kemudian aksesibilitas gitu ya, membuat lebih mudah eh, apa akses untuk ke destinasi tertentu disupport melalui industri atau usaha-usaha pariwisata, usaha-usaha transportasi gitu ya, tour and travel dan seterusnya. Kemudian fasilitas-fasilitas juga ini ditunjang oleh industri pariwisata. Kemudian penting juga untuk mengembangkan kemitraan usaha, kredibilitas bisnis, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena bagaimanapun juga, mungkin kalau misalkan ditarik prosentase gitu ya, cukup banyak wisata nasional kita ini atau bahkan yang tersebar di seluruh daerah itu mengandalkan pariwisata yang sifatnya alam, destinasi yang sifatnya alam gitu. Makanya kemudian menjadi isu yang penting, sungguh pun destinasi itu disupport dengan keberadaan usaha industri gitu ya, apakah itu perhotelan, resort, tempat belanja atau atraksi-atraksi yang lain tetap bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup gitu. Karena akan menjadi percuma itu semua kalau misalkan daya tariknya malah rusak gitu ya, malah merusak pantai, merusak tebing, merusak apa namanya pegunungannya gitu ya, mengikis permukaan tanah sehingga kontur-konturnya menjadi tidak aman gitu ya, rawan longsor dan seterusnya. Selanjutnya pembangunan kelembagaan kepariwisataan nasional berbicara mengenai aktor-aktor untuk Kriparnas ini berbicara mengenai penguatan organisasi, selain itu juga peningkatan kapasitas SDM dari aktor-aktornya gitu ya, baik yang ada di pemerintahan, bidang usaha maupun masyarakat, dan selain itu mereka juga berbicara mengenai riset gitu ya, bagaimana kemudian institusi-institusi pendidikan itu dan pendidikan dan riset tentunya melakukan penelitian dan pengembangan yang bisa menunjang atau mensupport tiga sektor lain atau destinasi pemasaran serta industri kepariwisataan gitu. Lanjut. Nah, ini kalau ini kaitannya dengan apa namanya artikel yang kita diskusikan di awal tadi, gitu ya, kebijakan daerah melalui Perda untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan daerah, gitu. Ada pertanyaan yang menarik gitu ya, yang muncul pada sesi kuliah sebelumnya, berarti tahun lalu gitu. Mbak, berarti kalau misalkan kepariwisataan itu adalah urusannya daerah, berarti pemerintah pusat nggak bisa ini, nggak bisa cawe-cawe atau nggak bisa melakukan pembangunan kepariwisataan. Ya bisa, gitu. Jawabannya ya bisa gitu. Karena sekali lagi kita harus kembalikan ke sini gitu ya. Barangkali kita harus pulangkan begitu atau mm, apa identifikasi kembali kepariwisataan ini dia sebetulnya berada di mana gitu ya untuk eh, posisinya sebagai salah satu urusan pemerintahan gitu. Sebagaimana sudah dijelaskan juga di dalam
artikel atau naskah kalau kepariwisataan itu kan merupakan urusan pilihan yang merupakan bagian dari urusan konkuren gitu kan. Nah, kalau kita sambil ingat-ingat gitu ya, dalam Undang-Undang Pemda itu mengatur mengenai aneka urusan pemerintahan. Ada urusan pemerintahan yang sifatnya absolut, ada yang konkuren, dan ada urusan pemerintahan yang sifatnya umum gitu ya. Pada intinya, urusan pemerintahan yang absolut itu adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat gitu. Adapun untuk urusan pemerintahan yang konkuren itu adalah urusan-urusan pemerintah yang dibagi gitu ya, atau yang didistribusikan antara pemerintah pusat kemudian antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Dan untuk urusan pemerintah konkuren ini inilah yang kemudian menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah gitu. Nah, selanjutnya urusan pemerintahan konkuren itu dibagi jadi dua, urusan pemerintahan yang wajib dan pilihan. Kebetulan pariwisata ini adalah urusan pemerintahan yang pilihan. Implikasinya adalah ketika sudah terejawantahkan ke level daerah gitu ya. Urusan pemerintahan pilihan ini kan dia akan kembali pada bagaimana daerah memetakan kekuatan dan potensi yang ada di daerahnya gitu ya. Nah, dan untuk itu dan untuk mengembangkan itu support daerah adalah biasanya dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diklasterisasi berdasarkan urusan-urusan tadi gitu. Nah, daerah punya keleluasaan gitu, misalkan untuk mengatur kepariwisataan gitu ya, yang mengampuni apakah khusus gitu ya, Dinas Kepariwisataan judulnya, bentuk bentuk lembaganya gitu, atau juga atau bentuk dinasnya tuh dilekati juga dengan urusan yang lain, kira-kira seperti itu. Jadi itu menjadi kewenangan daerah. Kalau kepariwisataan adalah urusan daerah begitu. Oh, enggak gitu. Karena urus tahu ya ada distribusi gitu ya, kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Sehingga kalau misalkan kita lebih lihat lebih lanjut di dalam lampiran Undang-Undang Pemda, terus kita search by sektor gitu ya, urusan kepariwisataan kita akan ketemu klaster-klasternya tuh mana yang kemudian menjadi kewenangan atau bagian pemerintah pusat, mana yang menjadi kewenangan atau bagian pemerintah provinsi, dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota gitu. Jadi misalkan ini contohnya adalah berbicara mengenai destinasi pariwisata gitu ya. Kalau destinasi pariwisata, ya untuk daya tarik wisata nasional itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau untuk daya tarik pariwisata provinsi gitu ya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Demikian juga dengan yang ada di kota. Jadi menyesuaikan gitu. Nah, pentingnya kemudian apa namanya pembagian ini akan menentukan sejauh mana sih ruang gerak dari masing-masing level pemerintah ini bisa ngatur serta mensupport pembangunan yang dimaksud gitu ya. Dan implikasi lebih lanjut, misalkan apa pembangunan daya tarik itu ya, pengelolaan daya tarik wisata nasional. Maka ya implikasinya pembiayaan untuk itu dianggarkan oleh pemerintah pusat gitu. Kalau misalkan yang ditetapkan oleh provinsi atau kabupaten kota itu nanti akan mengikuti gitu sumber pendanaannya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Ini adalah untuk apa ruang lingkup yang lain gitu ya, ruang lingkup pemasaran pariwisata, kemudian ekonomi kreatif dan pembangunan sumber daya pariwisata serta ekonomi kreatif atau kelembagaannya gitu. Nah, ini brief teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan informasikan ini gitu, tetapi sebelum masuk ke sini, saya perlu menginformasikan terlebih dahulu kepada teman-teman untuk mekanisme UTS kita gitu. Jadi untuk UTS
nanti teman-teman tidak akan ada ujian formatif yang sifatnya menguji kognitif atau apa pengetahuan gitu ya. Nggak ada ujian yang seperti biasa. Nanti bentuk UTS-nya adalah penugasan. Penugasannya apa? Ini adalah sesuatu yang sudah kita latih, yaitu nge-review jurnal aja gitu. Saya yang akan pilihkan jurnal untuk direview saat UTS nanti. Jadi nanti ditunggu, saya akan update gitu ya beberapa hari sebelum tanggal UTS kita untuk sharing bahannya. Kemudian nanti teman-teman review itu dengan lembar review yang saya sediakan. Nah, hasil reviewnya nanti tolong disubmit di Master sesuai dengan jadwal ujian. Jadi, dengan demikian teman-teman cukup submit Master aja, tidak perlu hadir ke kampus untuk ujian atau sekedar tanda tangan gitu ya. Mudah-mudahan jelas untuk UTS-nya. Nah, kemudian untuk aktivitas setelah UTS apa gitu. Ini yang saya janjikan, kita buat kesepakatan dengan teman-teman. Jadi informasi yang sudah saya bagikan juga pada pertemuan pertama kalau nggak salah ya. Jadi aktivitas setelah UTS nanti kita akan menulis suatu manuskrip gitu ya. Manuskripnya adalah artikel yang harapannya nanti bisa disubmit ke jurnal ilmiah gitu. Berarti teman-teman sudah bisa siap-siap gitu ya. Dari sekarang teman-teman coba lihat-lihat gitu ya dari aneka jurnal itu kira-kira teman-teman pengen submit ke jurnal mana gitu. Nah, tidak kalah penting dari itu, teman-teman nanti perlu menentukan topiknya. Nah, topik kali ini itu saya tidak membatasi secara spesifik. Sampai dengan tahun lalu saya masih mau teman-teman menulis kaitkan hukum kepariwisataan dengan isu post pandemi gitu ya. Tapi saya pikir kali ini kita bisa bermain pada topik yang lebih luas sehingga apa namanya lebih bebas gitu kepada teman-teman gitu. Saya akan sangat happy kalau misalkan ada teman-teman yang bisa mengangkat persoalan pembangunan kepariwisataan, terlebih yang saat ini banyak terjadi itu ditunjang dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur. eh, Bagaimana potretnya atau apa hal tersebut eh, direfleksikan secara implementasi di lapangan menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang baru gitu ya. Apakah dengan isu lingkungan hidup atau masyarakat lokal gitu. Sekiranya ada yang tertarik gitu, saya akan sangat apa seneng gitu. Tapi di luar itu teman-teman bisa bermain di aneka isu gitu ya. Misalkan kebijakan-kebijakan daerah terkait dengan pajak daerah gitu ya, yang eh, mungkin itu bisa mendukung sektor pariwisata dan seterusnya, monggo saja gitu. Jadi untuk topiknya ini agak bebas, terus untuk tugasnya bisa dikerjakan secara individu maupun kelompok. Untuk tugas kelompok ini saya beri catatan gitu ya, maksimal 3 orang. Jadi monggo saja kalau misalkan teman-teman mau nulis berdua atau bertiga, tetapi ini mungkin nanti akan berimplikasi pada penilaian karena implikasinya untuk tugas yang dikerjakan secara berkelompok, saya akan asumsikan orang-orang yang berada di dalam satu kelompok ini equal tugasnya sehingga nilainya akan sama gitu ya. Nah, kalau teman-teman kerjakan secara berindividu atau sendiri gitu, maka ya nilai itu adalah haknya teman-teman sendiri. Nanti saya akan siapkan spreadsheet di Google Drive kita biar teman-teman bisa menuliskan nama, informasi apakah tugas ini
kerjakan secara individu atau secara kelompok dan teman-teman menginformasikan topik atau juga boleh langsung rigid ke judul gitu. Kemudian agenda after meet kita pada intinya kita punya 6 pertemuan gitu ya. Nah, distribusinya ini saya usulkan seperti ini gitu. Jadi nanti diharapkan makanya saya ngerasa penting untuk informasikan ini kepada teman-teman dari sekarang supaya teman-teman bisa siap nanti di pertemuan minggu pertama teman-teman sudah ada bayangan gitu. Karena di minggu pertama saya akan minta update dari teman-teman gitu ya. Masing-masing teman-teman mengajukan judulnya apa, kemudian bagaimana rumusan masalahnya kira-kira, dan jurnal apa yang dituju gitu. Kemudian minggu kedua kita akan masuk ke bagian pendahuluannya. Bisa jadi terdiri dari latar belakang. Pada intinya ini tuh nanti struktur struktur manuskrip atau struktur draft artikelnya mengikuti langsung template naskah jurnal yang teman-teman tuju gitu ya. Apakah disuruh disebut pendahuluan atau latar belakang dipisah-pisah dengan bagian yang lain itu akan apa mengikuti gitu. Nah, yang penting adalah di pertemuan kedua ini kita mematangkan bagian latar belakang mengapa penelitian ini atau penulisan ini atau kajian ini gitu ya penting untuk dilakukan dan apa sesungguhnya kebaruan atau apa sumbangan yang bisa diberikan, sumbangan pemikiran yang bisa diberikan melalui tulisannya teman-teman ini serta ini akan cocok untuk diteliti atau dilakukan dengan metode seperti apa gitu. Di minggu ketiga dan keempat kita akan ada laporan atau update pembahasan gitu ya, sejauh mana teman-teman sudah menulis serta sudah melakukan riset gitu. Kemudian dua pertemuan terakhir 5 dan 6 kita gunakan sebagai presentasi dan diskusi gitu. Jadi satu untuk model risetnya mungkin akan lebih memungkinkan atau lebih friendly ketika teman-teman menggunakan pendekatan yang normatif, studi dokumen seperti itu. Tetapi kalau misalkan teman-teman ingin tinjau lapangan, ya selama itu memungkinkan dan di tempat yang dekat-dekat ya monggo saja gitu. Misalkan mau ditinjau apa namanya pembangunan destinasi itu ya salah satu pembangunan daya tarik kepariwisataan dalam konteks Malioboro adalah relokasi pedagang kaki lima di satu sentra perbelanjaan gitu ya. Teman-teman ingin meneliti kebijakan itu lalu teman-teman ingin mengetahui persepsi masyarakat atau pengunjung, serta mengetahui persepsi dari pedagang itu sendiri yang direlokasi gitu. Nah, itu kalau misal itu mungkin gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau lakukan seperti itu gitu ya, ya itu bisa saja. Sepanjang untuk apa estimasi waktunya cukup gitu ya gitu. Lalu harapan saya dari setiap pertemuan ini nanti teman-teman bisa memberikan update sesuai dengan agenda dan target yang ada di sini. Nah, nanti setiap update yang diberikan akan mendapatkan feedback dari saya dan teman-teman lain yang ada di kelas gitu. Jadi teman-teman tuh bisa saling sharing gitu ya dan bisa saling memberikan masukan. Harapannya dari proses tersebut nanti naskah yang akan dipresentasikan pada minggu kelima dan keenam ini akan lebih siap atau apa namanya tidak akan banyak dipertanyakan misalkan itu alur alur diskusinya kok rasa-rasanya gitu ya ada hal yang nggak nyambung ya misalkan kayak gitu. Nah hal-hal yang seperti itu bisa kita minimalkan dengan proses yang terjadi sebelumnya gitu. Nah karena ini kebetulan materi yang saya rencanakan belum habis, maka nanti mungkin untuk minggu-minggu awal ini kita masih akan
sembari gitu ya, saya sisipkan materi. Jadi untuk pembahasan judul ini mungkin kita tidak akan full mengambil satu pertemuan untuk membahas ini, tetapi akan ada materi terus kita bagi untuk membahas update penulisan gitu kira-kira teman-teman untuk agendanya. Oke, untuk pertemuan ini gitu ya adalah pertemuan terakhir kita sebelum UTS, sehingga nanti ditunggu update dari saya untuk bahan UTS-nya dan kita ketemu lagi after UTS. Sebelum pertemuan ini saya tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sebentar saya sambil cek kolom chat ya. Oh, oke. Nggih. Untuk teman-teman yang chat saya, yang sedang nyambi dengan kegiatan lain, ini pertama saya berterima kasih karena teman-teman masih bisa hadir gitu ya, sekalipun nyambi. Kemudian yang kedua, terima kasih juga saya sudah dikabarin situasinya teman-teman dan saya apresiasi itu gitu. Kalau misalkan sudah tidak ada diskusi ataupun pertanyaan, maka pertemuan ini saya tutup. Kalau nanti muncul diskusi atau pertanyaan yang setelah kelas ini dibubarkan gitu, monggo gunakan grup kita sebagai sarana komunikasi buat semuanya. Gitu nggih. Terima kasih teman-teman atas kehadiran teman-teman pada sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman. Terima Terima kasih, kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih teman-teman. Recording